begini. Man sa'a alal armalati fahuwa fi sabilillah. Siapa yang mengulurkan tangan membantu para janda, dia sedang menapaki keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti itu ketua Karang Taruna, kalau ada santunan nanti Karang Taruna, jangan santunan yatim piatu saja. Yatim piatu dan janda. Tapi janda tua ya. Kalau janda muda, janda pirang itu jangan disantuni gitu. Itu dikoleksi saja. Singkat cerita, usia 6 tahun Nabi ditinggal wafat oleh ibunda Sofi. Jadi sebatang kara di usia 6 tahun. Ini disampaikan kepada santri, mental calon pemimpin dunia itu tidak lahir di atas gemerlap fasilitas, tapi mental pejuang itu dididik dengan keterbatasan fasilitas. Allah sengaja membuat Nabi sebatang kara di usia 6 tahun agar Nabi tidak menggantungkan diri kepada orang lain, agar beliau itu iktibar hanya kepada Allah. Jadi Sayyidina Muhammad itu yatim piatu di usia 6 tahun untuk memulai membentuk karakter kemandirian. Lalu sang kakek hadir untuk memberikan curahan cinta kasih kepada sang cucu bernama Muhammad bin Abdullah. Tapi tak lama Abdul Muthalib cuma 2 tahun ya merawat Sayyidina Muhammad. Di usia beliau 8 tahun Abdul Muthalib itu wafat. Kembali sebatang kara di usia 8 tahun. Hadirlah sang paman bernama Abu Thalib. Tapi sahabat-sahabat perlu tahu, karena sistem ekonomi di pertama saya kaji, sistem ekonomi di Mekah itu adalah ekonomi yang tidak pro terhadap rakyat, monopolistik. Abu Thalib meskipun satu klan dengan Abu Jahal, Abu Lahab, tapi kondisi ekonominya tidak seperti Abu-Abu tadi. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Rijal Bakri. Itu abu-abu yang kaya raya. Kalau Abu Thalib itu ekonomi sederhana, bahkan sering kekurangan, anaknya banyak, masih kecil. Ditambah oleh kehadiran Muhammad di rumahnya, otomatis beban ekonomi Abu Thalib bertambah. Dan yang menarik, ini yang jarang disampaikan kepada jamaah, Fatimah binti Asad, istri dari Abu Thalib, meriwayatkan. Ini bisa dibaca di halaman 17 ya. Saya kutip dari kitab Tabaqatul Kubra karya Imam Ibnu Sa'd. Kata Fatimah binti Asad, ketika Muhammad hadir di rumah kami, hampir setiap hari dia merengek memintaku mencarikan pekerjaan untuknya. Lalu aku tanya, jangan, kenapa kau mau kerja? Usiamu baru 8 tahun, nanti digoreng sama Trans 7, eksploitasi anak. Jawaban Sayyidina Muhammad kecil yang perlu kita teladani, kata beliau, Allah aku nakalan ala agar aku tidak menjadi beban bagi paman. Ini mental pertama yang harus kita contoh dari Sayyidina Muhammad. Di usia 8 tahun beliau sudah punya mental kemandirian. Tak enak kalau hidup dari belas kasihan orang. Tak enak kalau kehadiran beliau menjadi beban bagi orang lain, termasuk pamannya yang sangat mencintai beliau lebih dari anaknya sendiri. Makanya teladan pertama yang harus dicontoh dari Nabi itu bukan Senin Kamisnya, bukan tahajud duhanya, tapi kemandirian. Jangan menjadi beban bagi orang. Ketika kita belum bisa berkontribusi, minimal jangan menjadi beban. Ketika kita belum bisa memberi, minimal jangan mengambil. Ketika kita belum bisa membahagiakan, minimal jangan menyakitkan. Sayyidina Muhammad memberikan teladan itu kepada kita, kemandirian. Nah, makanya kemarin rame-rame tentang pesantren, saya analisis pesantren dari secara psikologi. Justru kiai-kiai kita mendirikan lembaga pendidikan pesantren untuk menanamkan kewajiban ini, mengikuti Nabi dalam kemandirian. Kalau anak masih di rumah, makan tinggal makan, baju tinggal pakai, ini itu disediakan oleh orang tua, apalagi oleh pembantu, kapan dia punya mental kemandirian? Kita sengaja kirim anak kita ke pondok. Di pondok itu anak belajar nyuci sendiri, mengatur jadwal sendiri, merapikan baju sendiri. Kenapa? Bukan kita tidak sayang, tapi justru kita ingin menapaki tangga yang pernah dilalui oleh Sayyidina Muhammad SAW. Kemandiriannya. Makanya kalau bilang bahwa
kemarin ada guru honorer atau guru gembul yang itu. Jadi di pesantren itu hanya ada di Indonesia. Ini tradisi lokal Indonesia. Loh, mainmu kurang jauh, Bul. Di Yaman itu ada riba, di Mesir itu ada ruwah, dan banyak sekali. Cuma istilah pesantren memang di Indonesia, tapi tradisi memondokkan anak seperti itu jauh sebelum Nusantara disebut, sudah ada di negara-negara Muslim itu. Anda bisa ceklah dalam tarikh Ibnu Khaldun itu. Ya, jangan baca mukadimahnya ya. Ini akhirnya langsung. Kan biasanya kita itu kalau sudah membaca mukadimah Ibnu Khaldun, seolah-olah telah selesai membaca Ibnu Khaldun. Itu mukadimahnya, bos. Kitabnya itu 8 jilid lagi gitu ya. Kalau kita membaca tarikh Ibnu Khaldun itu, ya luar biasa. Bagaimana setiap peradaban Islam itu, baik Abbasiyah, Umayyah, dinasti Mamluk, Fatimiyah dan yang lain-lain, punya semacam lembaga pendidikan yang mengajarkan bukan hanya transfer knowledge, tapi juga mengajarkan kemandirian terhadap santri-santri. Imam Syafi'i mondok ke Imam Malik kayak gitu lah. Selesai mondok di Imam Malik, beliau pindah lagi ke Baghdad ya, ke Asy-Syaibani itu dan seterusnya. Ini penting. Jadi kemandirian adalah tonggak utama Sayyidina Muhammad SAW menunjukkan dirinya sebagai calon pemimpin terbaik. Lalu Sayyidina Muhammad menggembalakan kambing. Tadi saya sampaikan di Arab itu, di Mekah itu, kalau ada yang beternak atau bertani itu dicibir. Karena pekerjaan yang tidak menjanjikan, pekerjaan yang hina. Bahkan dalam Sahih Bukhari disampaikan Sayyidina Muhammad itu dibayar dengan qororid. Qororid itu harga yang murah. Kalau dinar dirham itu kan uang besar. Qororid itu harga murah. Jadi Sayyidina Muhammad memulai karir bisnisnya dari pekerjaan yang dianggap hina oleh orang, gajinya tidak seberapa, tapi tanggung jawabnya luar biasa. 1 ekor saja hilang tanpa LPG, itu harus bertanggung jawab punya. Makanya kepada sahabat-sahabat yang beternak, yang bertani, jangan berkecil hati. Sayyidina Muhammad menapaki kemandiriannya dari sana. Kita sedang mengikuti tangga yang pernah dilalui oleh Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siap, Kang Jafro? Izin Pak Jafro? Di depan Pak Jafro? Depan aja Bro. Jadi itu sahabat-sahabat, tolong kepada yang beternak, suka ada yang beternak di sini. Tapi ternak hewannya bukan ternak isu ini. Ini penting, apalagi tentang ketahanan pangan itu. Mbah Hasyim Asy'ari itu tahun 1932 beliau menulis dalam Suara Kaum Muslim itu, petani adalah penolong negeri. Karena dengan peluh petani, negeri ini bisa makan. Betul kan? Makanya saya sering sampaikan ke Yusofi itu, kita sering berteriak-teriak hubul waton minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Artinya tanahnya kita olah, airnya kita jaga. Ini jangan teriak-teriak hubul waton minal iman, tanah terbengkalai tidak produktif kita merasa tidak berdosa, air tercemar oleh pabrik yang mengatasnamakan kemajuan tanpa mempertimbangkan amdal kita seolah-olah tidak terganggu. Itu tanah dan air yang kita cintai, tapi diperkosa oleh mereka. Ini penting. Tanah dan air, tanahnya diolah oleh orang lain, airnya pun diolah oleh orang lain. Jadi kita punya apa? Tanah dan air. Tanahnya sudah dikelola orang, airnya sudah dimiliki orang. Jadi kita punya apa? Ini penting sahabat-sahabat. Hubul waton minal iman itu bukan hanya jargon, tapi itulah spirit untuk menggerakkan tangan, kaki dan pikiran kita bagaimana mengolah tanah, mengolah air yang kita cintai itu. Jadi jangan merasa hina ketika kita mengolah tanah sepetak 2 petak. Bekerja itu bukan masalah kecil besarnya, tapi seberapa efektif kita dalam amanah. Jadi bukan masalah hektarnya itu. Kayaknya saya sering sampaikan, saya itu belum pernah menemukan hadis Nabi mencium tangan para sahabatnya yang ahli ibadah.
Ya, saya belum pernah menemukan. Kalau ada sahabat di kota Depok ini yang menemukan, tolong informasikan sama saya. Dan saya jamin tidak akan pernah ada. Karena ini kan PC, kita kan PP. Jadi bacaannya lebih luas. Nabi itu belum pernah mencium tangan sahabatnya yang ahli ibadah. Kan sahabat yang terkenal ahli ibadah itu Abu Darda, Abu Dzar Al-Ghifari, itu ahli ibadah. Nabi belum pernah ada informasi mencium tangan mereka. Saking ta'zimnya, belum pernah. Karena beliau itu paling alim, paling rajin ibadah. Tapi saya temukan 3 hadis yang memberikan informasi Nabi mencium tangan sahabatnya yang kapalan karena dipakai bekerja. Hadis yang pertama itu diriwayatkan oleh Khatib Al-Baghdadi juga atau Tabrani. Diriwayatkan Nabi pulang perang Tabuk. Lalu beliau istirahat di satu perkampungan kecil. Di kampung kecil itu ada sigoro sahabat. Ada sahabat yang ya sahabat kecil lah, tidak terkenal. Bukan pengurus PAC, bukan. Lanting juga bukan. Ini simpatisan Ansor saja. Namanya Sa'ad bin Mu'ad. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, Sa'ad bin Mu'ad dalam hadis ini bukan Sa'ad bin Mu'ad Sayyidul Aus, bukan petinggi Ansor. Ini Sa'ad bin Mu'ad beda lagi. Beliau itu sedang memarkir batu karena pekerjaannya menggali pasir lah, markir batu. Mendengar info di grup WA kampungnya, ada Nabi sedang istirahat. Beliau simpan markirnya lalu segera menghampiri Nabi, musafahah dengan Nabi, dikelilingi oleh sahabat-sahabat senior. Ketika tangan Sa'ad jumpa dengan tangan Nabi, Nabi terkejut karena kedua tangan Sa'ad itu qad umjilata dalam hadis itu, kapalan. Lalu Nabi tanya, Mas, kenapa tanganmu kasar penuh kapalan begini? Beda dengan ketua PC Ansor Kota Depok. Sahabat-sahabat bayangkan, petani miskin di kampung ditanya oleh Nabi di hadapan para sahabat senior, kenapa tangannya kasar penuh kapalan? Kalau kita menjadi Sa'ad bin Mu'ad, malu gak kira-kira? Sa'ad bin Mu'ad pun tertunduk malu, minder dia itu. Tak pantas petani miskin sepertiku bersua dengan wakil wali kota. Begitu. Minder sampai menitiskan air mata. Lalu kata Sa'ad bin Mu'ad, ya Rasulullah, saya itu usrib. Tiap hari saya memarkir batu. Lalu batunya saya jual ke pasar untuk istri saya skincare. Batunya saya jual untuk anak saya COD ya. Sehingga kalau menyampaikan siro itu begitu ya. Jadi siro itu bukan untuk dikenang tapi diteladani. Makanya dalam penyampaian itu harus kontekstual. Sesuai zaman biar marketingnya lancar. Begitu Nabi mendengar tangan Sa'ad bin Mu'ad itu kapalan karena dipakai mencari nafkah untuk keluarganya, beliau ambil kedua tangan Sa'ad itu, dicium oleh Nabi di depan para sahabat. Lalu Nabi bilang, ketahuilah wahai anak muda, kedua tanganmu ini tangan yang paling dicintai Allah, tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka karena dipakai bekerja. Ini penting sahabat. Kita bicara tentang peradaban, kita bicara tentang kebangkitan, tentang apalah itu istilahnya. Tapi kadang kita melupakan roda ini. Kata Nabi sallallahu ummati bil ilmi wal mali. Tapi masalahnya sahabat, di Indonesia saja Bu. Kemarin kita ngobrol agak serius. Di Indonesia kalau kita bicara tentang kebangkitan Nusantara, pasti mulainya dari Budi Utomo 1905 itu. Dari pergerakan politik. Padahal tahun 1894 di Banyumas itu, kas masjid Banyumas itu mewakafkan kas masjidnya sebanyak 4.000 gulden sebagai modal pertama pembentukan Bank Priai di Banyumas. Yang tanggalnya dipakai tanggal lahir BRI sampai hari ini. Bank Priai itu 1894. 4.000 gulden dari kas masjid Banyumas dipakai untuk modal pertama Bank Priai. 1895 itu diresmikan sebagai BMT kalau istilah kita. Itu menjadi cikal bakal BRI.
Jadi jauh sebelum Budi Utomo itu, kebangkitan nasional dari ekonomi dulu, Pak. Kita tahu Islam masuk ke Indonesia melalui jalur apa? Negosiasi politik? Bukan. Pemilu? Bukan. Dagang. Ekonomi. Nabi, as-sabiqunal awwalun, sahabat yang pertama kali masuk Islam itu siapa? Kolega bisnis Nabi. Abu Bakar, Utsman. Karena nanti yang hamba-hamba sahaya itu, para budak itu dimerdekakan oleh Abu Bakar, dimerdekakan oleh Utsman, dimerdekakan oleh ini. Jadi kebangkitan peradaban itu dari ekonomi. Nah, kita jarang fokus, Ustaz. Kita ini fokus pada tataran bagaimana pembagian kekuasaan, bagaimana jadi asisten deputi, bagaimana jadi pendamping desa, itulah ya. Bukan salah. Itu bagus dan harus. Tapi tentang ekonomi mikronya, bagaimana kita membangkitkan etos kerja kader-kader kita, ini yang lebih utama. Karena kerja itu kan musiman, ya, musiman, musim pemilu karena ada panwas, ya lumayan. Aduh, ini bagian dari kita semua. Itu harus. Tapi jangan lupa ada yang lebih penting daripada itu. Bagaimana kita membangkitkan etos kerja, bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan untuk sahabat-sahabat kita. Saya sering bilang ketika kaderisasi ya Pak Jamro, catat, sahabat Ansor Banser, Ijal Ansor itu yang harus kita pikirkan bukan hanya aswajahnya saja, tapi dapurnya pun harus kita pikirkan. Karena kader kita, saudara kita, keluarga kita. Jangan hanya memikirkan mereka dari ideologinya saja. Saya sering berselor, jangan sampai NU itu mengurus umatnya dari sakaratul maut ke sana. Ketika sakaratul maut ditakir, ketika wafat takhir, hawa ini. Tapi ketika hidup, dapurnya tidak ngebul, tak pernah dirawat. Bagaimana anaknya terjerembab kepada riba misalkan, tidak pernah kita rawat. Bukankah NU itu harus kita rasakan bukan hanya di akhir, tapi di dunia. Nah, sahabat-sahabat Ansor, NU masa depan dan masa depan NU harus mulai dari sana. Bahwa NU itu bukan hanya mengurus umatnya dari sakaratul maut ke sana, tapi ketika hidup pun harus kita rawat, harus kita jaga. Bagaimana Bahasi Masari itu? Ya, begitu Bu ya. Bahasi Masari itu setiap hari Selasa dan Jumat libur pengajian itu. Kenapa? Jadwal beliau menengok ladang dan sawahnya di Cungkir itu. Itu bisa dicek dalam buku Cicit Beli itu siapa ya namanya? Saya lupa lagi. Diterbitkan tahun 2018 ya. Nah, di sana itu. Jadi jadwal keseharian Bahasi Masari. Ternyata jadwal mingguannya Pak Jamro setiap Selasa Jumat libur Bahasi itu ngajar karena jadwal beliau mengecek tanah, mengecek ladang, sawahnya, lahan, kebunnya. Itu Bahasi Masari loh. Maha Guru Ulama Nusantara, pendiri Nahdlatul Ulama, tak malu beliau turun ke sawah, tak malu beliau menengok ladangnya. Nah ini baru jadi pengurus ranting Ansor aja Pak. Sudah tak mau untuk mengelola tanah air yang mereka cintai. Jadi masalah kita itu bukan kurang ilmu, tapi kurang daya. Kita sering menengadahkan tangan memohon kepada Tuhan, tapi kita enggan melangkahkan kaki mengejar doa itu. Kita sering memohon dalam isi dosa Allahumma ruzukna rizqan katsiran dan seterusnya. Tapi setelah itu rebahan lagi. Jadi kita ingin seperti kenapa ini terjadi ini Soki? Karena ada kesalahan psikologi dalam penyampaian sirah nabawiyah. Tadi angle-nya sirah itu untuk diteladani, bukan untuk dikenang. Misalkan ketika kita di bab 3 menyampaikan perjalanan pertama Nabi ke Syam. Biasanya kalau kita baca sirah nabawiyah, ketika Nabi ke Syam di usia 12 tahun itu, pasti yang disampaikan itu Nabi dinaungi oleh awan sehingga tidak kepanasan. Nabi bersandar di satu pohon, kemudian pohon pun merunduk seperti ini. Nih saya sampaikan, itu tidak bisa diteladani oleh umat. Betul kan? Karena itu khawarij penilaian. Itu di luar nurul. Itu khoso isnadi. Dan sirah itu bukan untuk dikenang, tapi diteladani. Makanya di bab 3 saya membacanya lain.
Perjalanan pertama Nabi ke Syam adalah perjalanan Nabi bagaimana dalam manajerial bisnis, bagaimana mengatur akomodasi, bagaimana menjaring pengamanan jalur, karena 1286 km dari Mekah ke Syam itu di tengah padang pasir, banyak pungli, banyak calo, banyak apalah di perjalanan itu. Nabi bagaimana strategi pengamanan jalur. Nabi tahu bagaimana beban unta yang harus di sana dalam 2 minggu, bobotnya berapa, perhitungannya berapa. Nabi belajar itu. Nabi melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ketika di Syam, Nabi melihat bagaimana menata dagangan dengan baik, bagaimana strategi marketing. Yang harus kita sampaikan itu kepada umat itu bukan masalah dinaungi awannya, karena gak bisa diikuti itu. Akhirnya karena yang sering disampaikan dinaungi awan, pohon pun merunduk menaungi Nabi. Akhirnya yang baca sirahnya malah jadi dukun ingin dinaungi awan. Efek psikologisnya begitu. Serius. Makanya kita sampaikan angle-angle seperti itu nanti dibaca, karena memang saya tulis ini sengaja dalam bahasa yang bisa diajarkan kembali. Sebenarnya saya kurang pede nulis kayak gitu. Biasanya kan kalau saya nulis itu bahasanya yang menghanyutkan, yang memikat dan mengikat, menggerakkan dan menggetarkan. Di sana lagi apalah gitu namanya, teman tapi mesra gitu misalnya ya. Tapi untuk buku Al-Amin ini saya sengaja menulisnya dengan sederhana, dengan reflektif, agar bisa diajarkan kembali. Karena kita butuh kebersamaan, suara bersama. Seperti dulu kita yel-yel hubul waton minal iman. Senior-senior kita itu, ayah saya itu gak tahu ada hubul waton minal iman itu Pak, apalagi yalal waton. Kapan mulai boomingnya? Ya pas kapan? Mas Nusron ya, yang dari Bahmun itu. Tahun 2000 ke belakang itu pada gak tahu tuh lirik itu. Bener gak? Tapi ketika Mas Nusron 2003-2004 ya kalau gak salah, mulai digelorakan, disampaikan di tiap PC, PAC, bahkan Ridal Ansor ketika sambutan pernikahan pun hubul waton minal iman. Diulang-ulang sehingga tertanam di alam bawah sadar masyarakat kita. Efeknya bisa kita lihat kemarin. Bagaimana nasionalisme warga Nahdlatul Ulama, wabil khusus gerakan pemuda Ansor begitu luar biasa, begitu heroik. Kenapa? Itu dari kata-kata yang kita ulang-ulang. Hubul waton minal iman, hubul waton minal iman, hubul waton minal iman. Tertanam di alam bawah sadar. Bergeser sekarang ini, bukan hanya mencintai tanah air. Mari kita buktikan cinta itu dengan mengolah tanah dan air. Jangan sampai cinta tanah air, tanahnya diolah orang, airnya pun dirawat, diperkosa orang. Kita harus hadir. Punya ini siapa? Kita punya hajat kode yang untung. Ya, Nusantara milik kita. Yang ngelola entah siapa. Perlu ditambahkan nanti dalam ya. Nusantara milik kita. Yang ngelola entah siapa. Supaya timbul kesadaran bahwa perjuangan itu tidak cukup dengan yel-yel. Perjuangan itu tidak cukup dengan jargon, harus ada aksi nyata. Dan aksi nyata, makanya kenapa sepuh kita mendirikan organisasi gerakan pemuda Ansor untuk mengolah semangat nasionalisme itu menjadi organ taktis yang bisa dieksekusi di lapangan. Jelas. Nah, lalu Sayyidina Muhammad SAW itu, nah yang menarik itu penjelasan dari Ibnu Asir di dalam Al-Kamil Fit Tarikh. Ketika usia remaja, ya, sekitar 12 tahun pulang dari Syam, Nabi berhenti berternak. Masyarakat nih, masyarakat Mekah yang miskin itu, sahabat-sahabat, yang remajanya itu mereka jadi ajir. Ajir itu buruh. Buruh, jadi buruh. Nabi disampaikan menjadi buruh. Saudagar-saudagar Mekah pulang dari Syam, Nabi menjadi buruh, mengantarkan satu barang dari pasar ini ke pasar yang lain, mengantarkan barang dari pasar ke rumah konsumen. Kalau sekarang Nabi itu jadi kurir JME. Makanya kalau ada sahabat-sahabat yang jadi kuli, jadi kurir, jangan pandang sebelah mata. Dulu tadi kita pernah berada di posisi itu.
kurang lebih 5 tahun Nabi menjadi ajil. Makanya kalau ada kader kita jangan minder. Nabi pun memulai karirnya jadi pegawai orang. Makanya nanti ketika beliau menjadi Nabi, saya itu penasaran kenapa Nabi itu sangat membela hak-hak kaum buruh. Ini penting sahabat Ansarul hati di sana. Nabi pernah mengancam begini, Allah akan menjadi musuh mereka yang menahan gaji pegawai. Bayarlah upah sebelum keringatnya kering. Jadi Nabi itu sangat membela hak-hak kaum buruh. Makanya Ansor juga harus hadir bela mereka kaum buruh itu. Karena Nabi kita pembela kaum buruh. Kenapa? Karena Nabi merasakan 5 tahun kurang lebih Nabi menjadi buruh kasar. Bagaimana merasakan keringat diperas, tenaga dikuras, tapi gaji dikasih. Tidak ada pesangon dan yang lain-lain. Nabi hadir untuk membela itu. Jadi keren kan? Seolah-olah kalau ada penistaan agama, kalau ada yang radikal, kita refleks ya. Tapi ketika melihat saudara kita, warga kita, keluarga kita yang tidak dipenuhi hak-haknya sebagai buruh, tidak dapat pesangon ketika PHK, tidak dapat ini dan itu, seolah-olah kita apatis. Padahal Nabi sangat membela mereka. Nabi menjamin, mengancam Allah menjadi musuh mereka yang menahan hak-hak pegawai. Jadi ansornya LBH. Nah, LBH itu bertugas di sana. Jadi LBH itu menjadi wajah Nabi dalam sisi lain, melanjutkan dakwah Nabi dalam sisi lain. Kalau kita kan dakwahnya kalau Rasulullah, dakwahnya di mimbar. Tapi LBH itu dakwahnya di lapangan. Bagaimana kaum yang tertindas, bagaimana mustadafin itu dibela, bagaimana umat merasakan kehadiran Ansor bukan hanya di dalam istighosah dan sholawatan, tapi ketika hak-hak mereka ditahan oleh perusahaan, Ansor hadir untuk mengadvokasi dan membela mereka. Dan itu adalah dakwah yang luar biasa menurut saya. Jadi semua badan semi otonom di Ansor itu semua berfungsi, makanya jangan terlalu banyak. Ansor sudah jelas, tidak dilakukan. Jalur Ansor sudah jelas, LBH sudah jelas. Kita maksimalkan itu saja. Ya. Kalau LBH tidak ada ya L-nya ganti saja. Ukuran, jadi ukuran. Jadi ukuran. Nah terus sahabat-sahabat, di bab selanjutnya di bab 4 kita menyampaikan bagaimana Sayyidina Muhammad itu strategi bisnisnya sampai masyarakat Mekah menamainya sebagai Al-Amin. Ini juga jarang disampaikan kan. Gelar Al-Amin itu sahabat-sahabat dari track record bisnis sebelum jadi Nabi, sebelum menikah dengan Khadijah. Masyarakat Mekah itu, wabilu suku Quraisy telah menamai Muhammad ini sebagai Al-Amin. Sehingga kata Ibnu Katsir, ketika Khadijah pertama kali mendapatkan share video Muhammad Al-Amin, gitu kan, di grup muslimah, beliau itu belum percaya. Jadi Khadijah itu sudah lama mendengar Al-Amin, Al-Amin, Al-Amin pemuda. Akhirnya kata Ibnu Katsir, di usia Nabi 21 tahun, Khadijah tak mampu menahan rasa penasarannya terhadap pemuda viral Muhammad Al-Amin. Setelah komunikasi dengan ketua PC setempat, kan pemuda. Nah, Khadijah itu menjapri Sayyidina Muhammad. Chef, mau gak jualan punya saya? Akhirnya di usia 21 tahun, nanti dikontrak oleh PT Khadijah Corporation untuk menjadi branch manager, istilah sekarang itu, memimpin perdagangan ke Syam. Branch manager apa? Cabang di Syam itu. Kebayang, usia 21 tahun, beliau sudah dipercaya oleh perusahaan besar menjadi branch manager eksportif. Ini yang harus disampaikan kepada umat. Bukan masalah Nabi sering membasahi jenggotnya dengan air mata ketika berdoa. Bukan hanya itu, tapi sampaikan juga baju Nabi sering basah dengan keringat ketika beliau bekerja itu. Ini penting agar kita itu seimbang antara doa dan gaya itu seimbang. Kita tidak pernah kekurangan doa. Bahkan doa itu sudah overload kita itu, Pak. Bayang, Pak. Di samping kita minimal 5 kali sehari berdoa, terus ada lagi doa istighosah, doa bersama. Doa itu luar biasa, Pak. Sudah surplus kita itu. Tapi
masalah pengeksekusian doa itunya, nah ini yang minus dong. Coba, tadi saya sampaikan, kita itu memohon dana kepada Allah itu hampir setiap doa. Allahumma hasil makosi dana. Sabar. Ya Rabbul Mustafa kali makosi dana. Kita sering mohon dana kepada Tuhan, tapi kita abai bagaimana menggunakan peluang yang ada di hadapan mata untuk menghasilkan dana itu. Makanya saya paling sering mengutip hadis kata Nabi, siapa yang ingin usianya dipanjangkan, rizkinya dilapangkan, silaturahim. Tak ada yang paling rajin silaturahim melebihi orang Ansor. PKD, PKL, Yaumul Istimewa, tahlilan, manakibat, istighosah, silaturahimnya itu luar biasa. Tapi kebelaksakan. Jaminan Nabi yang rajin silaturahim itu rezekinya lapang. Tapi sahabat Ansor yang rajin silaturahim kok kismin? Ini pasti ada yang salah. Dan tak mungkin Nabi yang salah. Kita yang hanya cukup dengan doa tanpa ada. Kita sering menantikan mukjizat, padahal mukjizat itu telah Allah titipkan dalam diri kita, gerak. Umat ini tidak perlu mukjizat karena geraknya adalah mukjizatnya. Ini penting. Nah, karena sering disampaikan tentang mukjizat, jadi kita juga kepengen mukjizat, Pak. Benar gak? Jarang disampaikan Nabi itu yang manusiawi, basyarun. Ya, basyarun Nabi itu. Meskipun dalam spesifikasi lain, tapi intinya basyarun itu, Nabi itu adalah makhluk yang mewarisi genetik leluhurnya, basyarun. Genetiknya apa? Pedagang orang tuanya itu. Nenek moyangnya pedagang. Kalau kita pelaut. Makanya anak saya itu kedua, kan kalau bawa motor biasalah, kenakalan memang saya anak-anak. Kalau bawa motor itu ya Allah, ya kan suka ngebut-ngebut. Saya bilang, nah, leluhur kita itu pelaut, bukan pembalap. Basyarun. Makanya genetik dagang dalam diri Muhammad itu kental sekali. Dan ini yang sering dicerabut, seolah-olah Nabi itu sosok seperti Krishna, ya kan? Yang dari usia bayi sudah mengeluarkan mukjizat-mukjizatnya, seolah-olah Nabi itu ahli sihir. Dan Nabi itu berjuang seperti kita. Nabi berkeringat, Nabi capek, Nabi terluka, Nabi juga pernah stres kalau istilah kita itu. Ya, ketika di Taif itu Nabi down mentalnya. Setelah diembargo 3 tahun, Khadijah wafat, kemudian Nabi hijrah ke Taif. Di Taif itu bukan disambut kan, malah diusir, dicaci maki sampai kakinya berdarah. Nabi itu mentalnya jatuh loh. Sehingga ketika pulang, jadi buat apa iman yang tidak melahirkan efek 7 tidak akan memberikan apa-apa. 52 ayat di dalam Al-Quran Allah menggandengkan antara alladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi bukan hanya aman, bukan hanya percaya di dada, tapi ada real pembuktian di dunia nyata. Ketika meyakini Islam sebagai rahmatan lil alamin, Aswaja sebagai al-firqatun najiyah, kelompok yang akan selamat di dunia dan di akhirat, tunjukkan dong bahwa Aswaja itu bugar, cerdas, kaya, disiplin. Ini yang harus kita sampaikan, tunjukkan dengan Ansor itu. Nih, Ansor itu Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah. Etos kerjanya luar biasa, etisnya keren, disiplin, kaya, semangat. Itu yang dilihat umat itu. Benar gak? Kita sering teriak-teriak Aswaja. Satu golongan yang akan selamat itu Ahlussunnah wal Jamaah. Coba kalau orang lain menilai kita, selamat bagaimana? Pala lu selamat. Kalau sakit dia gak bisa mengobati sendiri karena gak punya rumah sakit. Belajar kepada orang lain karena dia tidak punya lembaga pendidikan yang bonafit. Bekerja serabutan karena dia tidak membuka lapangan pekerjaan untuk orang. Itu yang akan selamat. Itu pertanyaan besar. Itu tanggung jawab besar. Jangan cuma ya. Jadi jangan sampai surganya di akhirat belum tentu dapat, tapi nerakanya sudah kita rasakan di. Makanya kalau kita lihat Sayyidina Muhammad dengan para sahabatnya itu luar biasa, menunjukkan bagaimana beliau itu bukan hanya sukses di akhirat, tapi di dunia pun banyak masyarakat yang tertolong, banyak perut umat yang terselamatkan dari barang yang haram, banyak permasalahan-permasalahan umat yang diselesaikan dengan kebijakan dan pendanaan
bukan hanya kebijakan, pendanaan juga penting, Pak. Iya kan? Saya sampaikan, sering berulang kali saya sampaikan, rukun Islam itu yang gratis cuma baca syahadat. 4 sisanya perlu dana. Maqamatin illa bil mal, perlu dana. Rukun Islam itu cuma 1 yang gratisnya, Bos. Yang 4-nya perlu dana. Sholat perlu dana juga. Masa kain sarung dan mau kena menanti pembagian caleg, Pak? Kamu yang harus beli. Puasa Ramadan juga kan perlu dana. Karena bukan sahur itu tidak ada jatah dari MBG, Pak. Ini satu fakta. Kita sampai saja ya. Bukan sampai saja. Saya ingin memberikan satu kesadaran. Kadang kita terhadap hal yang urgen seperti ini, Pak Min. Makanya kita sering teriak-teriak tentang aswaja sugi itu. Aswaja yang bisa membuat umatnya itu bangkit secara ekonomi. Jangan sampai aswaja itu bangkit dalam semangat nasionalisme, tapi lebih dalam ekonomi. Bagaimana kita bisa berdiri tegak kalau ekonomi lemah? Bagaimana kita bisa berjuang kalau pangan kita bergantung kepada orang? Ibnu Khaldun itu bilang, negara yang tidak mampu memberi makan rakyatnya akan menggadaikan kedaulatannya. Makanya sudah betul narasi yang dibangun oleh Ketum itu tentang ketahanan pangan itu. Karena senjata paling utama itu pangan, Pak. Kemarin saya khutbah di Kopassus itu, di markas besar Kopassus banyak Prof. Sigap. Wah, keren ya. Tapi saya kadang membayangkan, Pak, Kopassus yang keren-keren. Coba kalau dia lapar, kira-kira bisa perang. Datai. Berarti senjata paling utama adalah pangan. Dan pangan ini Nabi sudah punya kesadaran yang luar biasa. Nabi bilang begini, kalau besok hari kiamat di tanganmu masih ada 1 benih, tanamlah. Misalkan Pak Prabowo mengumumkan besok kiamat, kita masih ada benih yang belum ditanam, tanam hari itu juga. Kan besok kiamat tidak jadi urusan. Yang penting hari ini kita menanam katanya. Apalagi hari ini kiamatnya entah kapan, Pak. Dulu pernah 2015 ya, gak jelas, depending ya. Kemarin pasca Covid ada Ustadz akhir zaman itu ya, yang ceramah kemana-mana tentang kiamat itu. Bahkan dia keceplosan berulang kali. Ramadan 2022 akan ada dukhon, awan hitam sebagai awal mula kiamat. Cerah. Apalagi kiamatnya gak jelas kapan. Masih malas ya kita menang. Bahkan kata Nabi ada 7 amalan yang pahalanya akan terus mengalir ke dalam kubur ila yaumil qiyamah. Salah satunya adalah menanam pohon. Menanam pohon. Ansor, makanya kita sering sampaikan Rijalul Ansor itu bukan hanya sholawatan, bukan hanya merawat tradisi manakiban istighosa. Ya, itu tugas utama. Tapi tugas yang tidak kalah pentingnya lagi, bagaimana kita menggali landasan teologis terhadap narasi besar ketua umum kita, terhadap narasi besar ketua Ansor di cabangnya masing-masing, di PW-nya masing-masing dalam masalah kemandirian ekonomi. Kita cari, karena orang NU itu kalau sudah ada qala Rasulullah pasti semangat, Pak. Serius, orang NU itu saking solehnya, kalau ada qala Rasulullah pasti semangat. Nah selama ini kan Rasulullah dikesankan balangsa, kan? Makanya orang NU-nya itu termiskin gitu. Bahkan kemiskinan itu menurun ya. Menurun dari orang tua kan. Nah, ini tanggung jawab kita. Tadi Pak Wakil Wali Kota bilang bukunya sederhana ya, bukunya kecil ya. Karena saya sudah setting satu subbab itu dibaca 5-8 menit. Karena zaman sekarang tingkat fokus dan baca masyarakat itu mana sih? Gitu. Makanya kalau bukunya saya bikin tebal, shock duluan nanti. Makanya biarkan sederhana, tapi bermakna. Sedikit tapi menggigit. Teman tapi besar. Jadi satu subbab itu 5-8 menit dibaca selesai. Jadi ya 5-8 menit kita meluangkan waktu selesai satu tema. Ya jangan panjang-panjang lah. Yang penting ya tuqribul aqsa bil abdid mujahid dalam Alfiah itu. Cuma 196 halaman. Tapi mudah-mudahan ini langkah awal. Ke depan saya harap gerakan MDS di tiap daerah itu juga memberikan catatan tambahan semacam syarat bagaimana ini menjadi kajian kita bersama, suara bersama disampaikan kepada jamaah, disampaikan kepada kader-kader kita.
Jadi etos kerjanya Rijalul Ansor yang memompa dari dalam, bagaimana mencari peluang dan strateginya itu giliran Ansor dari luar. Pernah lihat gulali yang dibentuk itu? Itu kan dua, ditiup dari dalam, dicetak dari luar. Kalau gulali hanya ditiup dari dalam dengan motivasi tanpa aksi, ngembang sih ngembang, tapi gak jelas bentuknya. Kalau hanya dicetak dari luar tanpa ditiup dari dalam, dia berbentuk tapi kerdil. Yang ideal itu ditiup dari dalam dengan motivasi dan ideologi, dari luar dicetak dengan visi misi organisasi dan berjamaah. Maka kesejahteraan yang kita bangga-banggakan, yang kita harap-harapkan tentang kemandirian, mobil khusus kemandirian ekonomi bukan hanya narasi, bukan hanya cita-cita, tapi realita yang kita rasakan. Itulah sahabat-sahabat ya. Nanti ini bisa dibaca, bukunya juga bisa dibaca, tapi sangat sederhana karena memang saya dengan buku ini bukan membuat pembaca wah, tapi saya harap buku ini membuat pembaca untuk melangkah, bukan untuk takjub saya menulis buku ini, tapi untuk bisa diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Jangan minder, tidak ada pekerjaan halal yang hina. Yang hina itu nganggur, menjadi beban bagi orang. Ya, itu jangan jadi beban bagi orang. Malulah Sayyidina Muhammad di usia 8 tahun, beliau sudah punya kemandirian yang luar biasa itu. Tak enak kalau jadi beban bagi orang lain, apalagi kalau jadi beban bagi senior, itu luar biasa. Kadang kita juga begitu ya, kadang aduh junior ini jadi beban terus sama kita itu ya. Makanya sesekali kita kerjain juga. Ayo kita bangkitkan. Oke lah, kalau sahabat-sahabat yang lain, tapi sahabat Ansor, judulnya juga Ansor penolong. Kalau Ansor minta tolongnya Mansur itu. Ansor itu ya penolong. Kenapa bisa menolong? Kalau itu kan tangan di atas. Dan perlu kerja keras agar kita bisa menjadi tangan di atas. Makanya mari sama-sama di permulaan di akhir tahun 2025 ini kita muhasabah. Kadang kita itu sering fokus terhadap sesuatu yang hanya di tataran motivasi, tapi minim dalam tataran aksi. Bukankah kata Pak Japro, motivasi tanpa aksi hanya halusinasi. Tapi kalau dicatat buat status ya. Misalnya nanti kita sahabat-sahabat kita dialog, kita ngobrol, yang utamanya ngobrol karena itu bisa dibaca. Sekali lagi sehari 5 menit bisa selesai 2 minggu. Kalau sehari 5 menit saja selesai 2 minggu. Padahal kalau malam juga semalam selesai. Ya, makanya kita dialog. Kita juga sering begini, oke. Bukannya saya itu apa-apa, dulu juga sama, saya itu seperti yang lain lah. Enaknya kita punya keyakinan rezeki itu sudah dijamin oleh Allah dan yang lain-lain. Baru ketika kita dulu diminta membuat materi itu ya, kayak bro ya, aswaja sugi itu, kita berpikir kalau saya menyuruh orang lain bekerja, menyuruh orang lain kaya, saya yang tidak bekerja tidak kaya, kira-kira ampun kan? Makanya dari sana kita bekerja, saya juga bekerja, saya juga beternak gitu kan, sama mengikuti Nabi. Makanya pernah ada bangsa yang datang ke rumah itu. Kan kata Nabi itu kan kata anak serangan, tidaklah Allah mengutus Nabi kecuali menggembalakan kambing. Itu riwayat Bukhari. Akan mau jadi Nabi harus ya, jadi Nabi. Kita itu ingin meneladani Nabi beternak. Dan memang dari ternak itu luar biasa sahabat-sahabat. Ya, bayangkan pasar kita, pasar itu itu pasar besar. Tapi yang untungnya orang lain, kurban, akikah, pasti yang banyak itu siapa? Orang yang dulu Pak. Yang salaful habib itu berapa orang sih? Bisa dihitung dengan jari di setiap daerah itu. Bener gak? Tapi yang ternak kambing, yang jualan kambing itu mereka rata-rata dijualnya kemana? Ke Indo. Dan kita merasa berbahagia dengan penjajahan itu. Kemudian dalam air mineral saja. Nih, yang suka mengkonsumsi air mineral paling banyak itu warga NU. Apalagi kalau tahlilan, rajaban, maulidan, muharaman, bener nggak? Pengajian mingguan saja sekarang itu nggak musim air teh yang diseduh itu, pasti yang praktis seperti ini.
Leo dan yang lain-lain lah ya. Pertanyaannya itu yang jual yang punya air mineralnya siapa? Kadang ketika saya sampaikan itu fakta real bahwa NU itu peluang pasar besar, ada sahabat yang ya begini. Nah kan kalau bicara itu emang enak. Saya tidak bicara bisnis itu mudah. Saya tidak bicara bisnis itu mudah. Bisnis itu harus diteladani, harus ditekuni. Nih, kau tahu yang punya Coca-Cola tahun pertama perusahaan itu berdiri cuma bisa menjual 25 botol setahun, Pak. Jadi bukan Nabi juga menjadi ketika usia Nabi 32 tahun terjadi resesi di Makkah itu. Seluruh pedagang itu bangkrut, Pak. Kalau sekarang kemarin musim Covid, hanya 5 perusahaan yang berdiri tegak tak goyah. Salah satunya adalah Muhammad and Khadijah Corporate bangkit dan bisa menolong yang lain. Berarti tataran ekonominya luar biasa perusahaannya itu. Dan itu dibangun dari usia 12 tahun loh Sayyidina Muhammad bekerja itu. Bukan simsalabim, bukan seperti FTP. Ada pemuda dari Depok, pengangguran, merantaulah ke Jakarta. Sudah 7 hari nggak dapat kerja. Dia berjalan dengan mulai pinggir jalan, ada serempet mobil. Yang nyerempetnya itu janda kaya, saling bertatap mata, jatuh hati, nikah, kaya. 4 tahun. 4 tahun Khadijah itu menjalin kerjasama bisnis Nabi itu. Jadi cinta Khadijah dengan Muhammad yang melegenda itu dari bisnis. Awalnya mitra. Awalnya bekerja, jadi mitra. Ya, awalnya minta masukan, nanti minta masukin. Itu penting lah. Jadi karir cinta Nabi itu dari bisnis. Dan itu jarang disampaikan. Kan enak di kampung di saya itu di Tasik ada kader kita. Kalau sahabat-sahabat bisa cek di online itu Sajodo Snack itu. Itu ribuan paket tiap hari karena kirimnya ke ekspedisi kita. Jadi dari ekspedisi kita itu tiap hari dari Sajodo Snack itu tidak pernah kurang dari 2.500 paket. Yang dititip ke kita saja ekspedisi kita, belum ekspedisi yang lain. Itu dari pacaran loh. Karena belinya dari si Haji Awe biasanya. Jadi dari dulu mereka pacaran, bikin makanan-makanan ringan, belanjanya minjem, Pak, dari grosir milik wakil bendahara Ansor PC Kota Tasik, si Haji Awe. Sekarang omsetnya miliaran dari Sajodo Snack. Nikahnya masih dengan itu. Jadi luar biasa. Saya sering sampaikan ini sebenarnya kisah Khadijah dengan Muhammad itu seperti dirinya, seperti Anda. Lama saja dengan dia. Saya sampaikan begitu kan lumayan silaturahmi panjang gitu. Maksud saya itu berjejaring itu manfaatkan. Ya, berjejaring itu manfaatkan. Bukan hanya minta rekomendasi, bukan hanya minta ACC, tapi kita mencari mitra. Makanya saya sering ajarkan kepada anak-anak, kalau kalian mengajukan proposal minta dana, itu menjatuhkan harga diri kalian. Tapi kalau kalian mengajukan bisnis plan kerjasama bisnis, itu luar biasa harga diri kalian di hadapan orang lain. Meskipun isinya sama kita, tapi lebih elegan lah, serupa tapi tak sama. Intinya makan minta, tapi lebih elegan. Nah ini yang perlu kita poles. Jadi perlu perubahan paradigma yang agak elegan, bahwa Ansor itu bukan hanya lihat tapi realistis. Ya. Itu sahabat-sahabat yang ngobrol lah ya. Jadi strategi bisnisnya sudah saya sampaikan di sana. Dan yang paling mengerikan lagi, strategi bisnis Nabi itu dicontoh oleh orang lain. Saya tentukan. Kedua, bisnis sahabat itu dicontoh oleh orang lain. Kita yang mengaku ahli sunnah wal jamaah gak kebagian, Pak. Termasuk strategi bisnis Abdurrahman bin Auf itu cuma satu, tidak mengutangkan. Jadi kalau belanja pasti cash, kalau jual harus cash sama dia itu. Meskipun ambil untung sedikit di harga di bawah rata-rata, ambil untung sedikit, tapi uang berputar karena tidak utang. Hiroshima, Nagasaki hancur dengan bom. Orang tetangga itu hancur dengan bom.
Madura di Lampur. Itu strategi Abdurrahman bin Auf itu. Tahun pertama datang ke Madinah tanpa membawa apa-apa, 2 tahun di Madinah sudah menjadi grosir paling top di Madinah itu. Ya, seperti Indomaret kalau sekarang itu ya, kerjasama dengan Ansor kan Indomaret. Jadi ya nantilah kita ngobrol-ngobrol. Karena intinya dari bedah buku ini bukan masalah kita mengkaji buku sampai akhir, tapi intisari dari buku ini apa, tujuannya apa, endingnya seperti apa. Dan endingnya bukan tadi saya sampaikan, sirah itu bukan untuk dikenal, tapi untuk diteladan. Makanya sampaikan juga kepada jamaah, kepada kader-kader kita, sampaikan sirah nabawiyah yang realistis. Jangan dibumbui terlalu banyak dengan mistis, karena itu tidak bisa kita contoh. Nabi itu kalau ini enggak mau percaya ya, mau enggak juga enggak apa-apa kan, itu bukan Islam, bukan iman kan. Ya kan, yang penting Nabi punya mukjizat, selesai. Masalah teknis mukjizatnya apa? Nah, juga kan. Yang penting itu teladani Nabi dari sisi basyarunnya, dari sisi manusianya. Kalau lapar beliau makan, kalau ingin uang bekerja, kalau ingin sukses berjuanglah. Dan Nabi pun meniti tangga perjuangan sebagai manusia seperti itu. Ya, nanti setelah kita menggunakan segala daya baru mukjizat akan turun. Allah tidak akan menolong mereka yang diam. Allah hanya akan menolong mereka yang bergerak, menjemput mukjizat yang Allah janjikan. Itu sahabat pada Allah wa yakum asma'in wa Allahul muwaffiq wa Terima kasih ya dengan atas apa yang disampaikan. Jadi saya perhatikan sahabat-sahabat Ansor yang mendengarkan tadi awalnya memang mengantuk aja karena suara yang di awal cukup pelan ya. Tapi begitu membahas tentang yatim dan janda, ini trigger untuk sahabat-sahabat Ansor melek dan pembahasan sampai akhir justru makin menarik. Jadi sahabat-sahabat sekalian, udah buku pada siang jelang sore hari ini ada 2 hal yang kira-kira bisa kita angkat. Yang pertama adalah dengan yang tadi menceritakan bahwa ini bagian potret lain daripada kehidupan Nabi, gitu, ya. Yang barangkali di kita sendiri jarang kita menemukan fakta atau kisah Nabi yang memang di luar daripada apa yang sering kita dengarkan, yaitu Nabi bekerja, memiliki etos kerja yang tinggi. Nabi menata bisnis dari awal sampai di puncak karirnya dalam bisnis. Ini kan sesuatu yang barangkali jarang kita dengar di lingkungan kita sendiri gitu. Dan ini mesti seperti yang Ajengan Yayan sampaikan, mesti disampaikan juga kepada jamaah, mobil khusus ini kiai-kiai yang ada di MDS, ada Abuya Abbas gitu kan. Yang kedua memberikan contoh kira-kira begitu. Nah ini kan sudah diawali dengan Ajengan Yayan ketika ingin mengonsep satu konsep ekonomi dalam Islam yang merujuk kepada kisah-kisah atau sirah nabawiyah. Juga beliau memulai praktek bisnis di sektor peternakan kambing gitu. Kalau tadi ceritanya hanya peternak kambing gitu, tapi nanti setelah ini boleh ditanya kambingnya berapa kan gitu, dombanya ada berapa ratus kan kira-kira gitu. Jangan terang benderang. Nanti banyak yang pinjam. Ya, jadi dari peternakan ini sahabat-sahabat sebetulnya sudah bisa berhitung lah kira-kira ya dari ajengannya. Tapi beliau menggunakan prinsip Abdurrahman bin Auf tadi, tidak mengutangi kan ya? Tidak mengutang dan tidak mengutangi. Jadi ketua MDS Depok kalau ingin pelihara kambing nggak bisa ngutang. Sebetulnya ketua MDS Depok juga mau tanya ke ajengan gitu. Jadi ini kan dari diskusi beliau tertarik nih untuk memulai bisnis. Bisa gak buku ajengan ini saya ya? Berhubung ini dianggap penting diketahui oleh jamaah katanya kan, beliau punya jamaah banyak, gitu. Boleh gak didagangin kira-kira? Ya, gimana? Buka sesi tanya jawab dulu kan? Ada yang ingin bertanya? Sahabat yang ya, diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Di sini nervous nih. Ya, buat yang nervous. Jadi sedikit saya mau pengenalan dulu. Jadi alhamdulillah nih saya berterima kasih pada Tuhan kita sudah menghadirkan yang bersebelah kedua kita sudah menghadirkan ajengan yang saya mau sedikit cerita dulu. Saya ini kader yang ikut KKD pada tahun 2020 kebetulan di pada pesantrennya Gus Bakti. Pada saat itu kebetulan juga dalam sesi materi itu diisi oleh ajengan. Jujur saja pada saat itu kan zaman COVID ya, kita kan online gitu. Yang namanya kita pengkaderan itu bisa sampai berapa hari gitu. Itu kita udah pegel banget pada begini tuh. Tapi pas diisi oleh ajengan ini sangat gorgeous, semua pada yang ngantuk juga ya tidur, yang ngantuk jadi semangat gitu. Nah intinya sampai saat ini saya masih membawa semangat itu. Bahkan saya dengan ketua MDS Buya Abbas itu sempat merencanakan ya kita mau wartawan gitu ke ajengan juga ke Alhamdulillah Ilyas Suriat karena memang satu wilayah gitu. Bahkan belum lama juga udah ngobrol sama Gus Bakti. Apa lagi kita lain itu yang umum. Ya ini. Nah itu yang sekedar internet itu aja untuk menghilangkan nervous. Jadi saya bersyukur banget ini saya termasuk pembimbingnya ajengan. Ya, nah yang ingin saya tanyakan adalah ajengan mohon izin dari paparan yang telah disampaikan itu kan saya lihat masih dalam satu perspektif ya. Jadi bagaimana bisnis Rasul itu menurut sudut pandang agama gitu, menurut pandang syariat. Kebetulan saya juga mahasiswa hukum ekonomi syariah di Alkar yang menguliahi juga ketua saya di KP. Yang tadi juga telah disampaikan bahwa kata Aningan jangan sampai kita seperti gulali yang ditiup tapi dari cetak berkembang. Jangan sampai ketua kita sudah memfasilitasi gitu kan banyak kader-kader yang sudah di beasiswa untuk kuliah gitu, tapi outputnya nggak ada gitu. Nah saya tidak ingin sampai di situ gitu. Saya ingin jadi gulali yang bisa dicetak. Nah pertanyaan saya, bagaimana bisnis di zaman Rasul itu dikomparasikan dengan saat ini? Karena mengingat bisnis syariah pada saat ini kan berkembang, ya tapi kan tidak sebegitu berkembangnya. Malah kalau kita komparasikan itu bisnis konvensional jauh lebih sepertinya masih tidak tersentuh gitu oleh bisnis syariah. Jadi pertanyaannya bagaimana pada saat pada zaman Rasul itu perbandingan dengan saat ini bisnis konvensional di era Rasul. Poinnya adalah ketika kita mengetahui itu, ini kan menjadi timbal balik untuk kader-kader yang memang ada di ekonomi syariah ini. Jadi, ternyata mereka seperti ini nih. Di zaman Rasulullah, menghadapi bisnis konvensional seperti pada saat itu bisa implementasi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi juga ada yang kelewat. Jadi Rasulullah itu saya sampai sampaikan di sana. Jadi Nabi itu ini masalah bisnis syariah dan konvensional. Pertama, yang Nabi hantam itu sebenarnya bukan masalah akidah, ya. Tapi yang Nabi hantam, Nabi luruskan itu pertama ketimpangan dalam bisnis. Nabi melarang monopoli, Nabi melarang ihtikar, penimbunan, nanti dijual ketika harganya mahal. Nabi melarang bagaimana pedagang menipu dengan fake review kalau istilah sekarang itu. Ya, ada fake review itu kan. Seperti saya pernah lihat live-nya online itu yang jualan obat kuat. Dia bilang begini, ini obat kuat paling bicara, sekali tenggak langsung tegak. Yang diluruskan tuh pedagang-pedagang seperti ini. Masa sekali tegak langsung tegak? Ya minimal ada mukadimahnya.
Kemarin saya baca buku di FEBI itu, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Bandung. Saya sampaikan, sebenarnya kenapa ekonomi syariah itu tidak berkembang? Padahal seharusnya ekonomi syariah itu adalah jurusan yang paling diminati oleh mayoritas muslim. Harusnya seperti itu. Tapi kenapa tidak berkembang? Dan di lapangan pun yang berbau syariah itu relatif menurun, Pak. Dulu bank syariah itu menjamur, Pak. Tapi difusikan semua jadi BSI. Berarti kurang begitu menjanjikan. Dan sektor-sektor syariah yang lain pun demikian. Pariwisata syariah sudah hilang. Ya, dulu sempat ada Andigium itu, ada saya ikut Basun Masail di NTB tahun 2016 ya, tentang wisata syariah. Saya tanya ke PGB waktu itu, mohon maaf Tuan Guru, maksud wisata syariah itu mana? Jadi begini aja kan, nanti di pantai itu kita sediakan fasilitas mushola dan yang lain-lain, terus kita bisa jangan ikhtilaf. Ada pantai untuk perempuan, ada pantai untuk laki-laki, tidak ikhtilaf. Jadi parameter syariah itu dari tidak bercampurnya. Tuan Guru ya. Oh kalau begitu Mas, haram tempat yang paling tidak syar'i dong. Karena laki-laki dan perempuan bercampur. Jadi syariah sendiri pun sekarang kita itu kehilangan definisi. Bank syariah itu misalkan seperti apa sih? Tolong dalam prakteknya sama, betul nggak? Bisnis syariah itu apa sih? Lawan dalam prakteknya juga sama. Saya sering sampaikan bagaimana bisnis yang sesuai syariah, bukan bisnis syariah, ekonomi syariah bukan, ekonomi yang sesuai syariah. Satu, tidak monopoli. Kedua, tidak ada kezaliman. Ketiga, tidak ada penipuan. Kata Nabi, man ghassa falaisa minna. Siapa yang menipu bukan bagian dari umatku. Hadis ini bukan dalam hanya terbatas pedagang yang mengurangi timbangan, bukan. Atau pedagang yang menutupi cacat satu barang, bukan. Tapi makna man ghassa falaisa minna ini kata Imam An-Nawawi cakupannya luas. Siapa yang membuat LPG di markup falaisa minna. Bukan bagian dari itu. Maksud saya itu hal-hal itu. Spiritnya itu. Satu, tidak monopoli. Dua, tidak pernah menutupi kekurangan. Ketiga, tidak menimbun. Keempat, transparan. Hanya itu yang sesuai syariah. Prakteknya sama loh. Nah di kita itu kadang yang namanya syariah justru ditutupi. Saya pernah mengikuti ini. Loh ini kok kurang enak Pak. Meskipun kurang enak tapi ini dibacakan sholawat. Jangan. Mas, masalah syariah itu bukan disiram dengan air sholawat atau apa. Tapi masalah syariah itu bagaimana kualitas barang bagus, harga kompetitif. Itu yang syariah itu. Jangan menutupi kekurangan dagangan kita, kekurangan barang kita dengan istilah syariah adalah. Paham? Jadi bagaimana bisnis sesuai syariah? Sudah ada di belakang itu. Di akhir ada 40 hadis muamalah. Itu ada hadis arba'innya. Di sana hadis-hadis singkat tentang itu saya sampaikan. Bagaimana etika dan etos bisnis Nabi yang sesuai syariah itu mana? Dan kita turunkan sekarang itu sangat relevan. Ya, sangat relevan. Seperti sekarang banyak ya fake review, kemudian algoritma yang diatur supaya ya tinggi ratingnya dan yang lain-lain. Itu adalah pasar ukais yang perlu dihadapi oleh Nabi. Bagaimana ada semacam tim hore, ya tim hore itu follower yang dibayar, yang menembuskan bahwa pasar ini barang toko ini bagus, ini itu bagus, padahal dibayar oleh yang pemilik toko itu untuk kampanye seperti itu. Nah, bazar sekarang. Nabi juga menghadapi itu dulu. Wabil khusus ketika di bab Nabi menjadi regulator pasar, ya ada tentang itu. Nabi sebagai pengatur regulator pasar. Di sana saya tunjukkan bagaimana perang bisnis Nabi dengan Yahudi dalam strateginya. Ya, itu mungkin dah sampai saja. Jadi ekonomi syariah itu ekonomi yang sesuai syariah, tidak menipu, tidak memonopoli, tidak merugikan konsumen. Dan dijamin oleh Nabi. At-tajiru saduqul amin
ma'an nabiyyin wasyuhada wasyalihin. Pedagang yang jujur kelak bersama para nabi, siddiqin dan syuhada. Barometernya apa? As-saduqul amin. Pedagang yang jujur, pedagang yang tidak pernah menipu pelanggan, pedagang yang tidak pernah merugikan konsumen. Itu yang Nabi jamin bersama para nabi kelak di surga. Yang Nabi jamin itu bukan ini. Siapa yang menjadi ketua PC Ansor 2 periode? Yang Nabi jamin itu at-tajiru saduqul amin. Pedagang jujur. Masa Nabi sudah memberikan informasi pedagang yang jujur kelak bersamaku di surga, masa kita tidak terpanggil untuk terjun, untuk menguji mental kita, menguji kejujuran kita di mana? Di pasar. Kalau kesabaran kita diuji dengan muridan, gampang menurut saya itu. Tapi kesabaran, keikhlasan, kejujuran kita diuji di pasar, di tengah tipu daya yang mewabah, di tengah sumpah palsu agar dagangannya laku, di tengah monopoli dan ihtikar yang berkembang, kita diuji di sana. Dan yang paling mengerikan lagi, banyak para kiai yang bilang begini, tempat terjelek di muka bumi adalah pasar. Akhirnya orang yang solehnya tidak ke pasar, pasar dikuasai oleh bandit-bandit, Pak. Dan Pak Kiai juga tadi bergabung lagi ke pasar kepada bandit itu. Ini buah si malaka. Ini logika Yahudi dulu menolak Nabi itu kan gitu. Dalam Al-Quran diabadikan. Kenapa Yahudi menolak Nabi? Salah satu alasannya, masa Nabi berjalan di pasar seperti kita? Kan itu. Jadi pengennya Yahudi itu Nabi itu ya seperti Siddhartha Gautama. Dia. Tapi Nabi itu, Nabi terbaik itu, uswatun hasanah bukan lagi di pasar. Bagaimana beliau menjadi regulasi, bagaimana beliau membuat. Jadi Nabi itu pernah menjadi direktur PT Pasaraya gitu kan. Komisaris itu karir Nabi itu seperti itu, Pak. Semua karir-karir strategis pernah Nabi itu pegang. Jadi pengawas pasar, jadi regulator, jadi menteri perdagangan yang membuat regulasi bagaimana dagang yang baik itu, bagaimana pidana bagi pedagang yang ABC, termasuk sampai Nabi itu menjadi semacam menteri keuangan, menteri perubahan Nabi itu. Di sana kena kebijakan fiskal, ya kebijakan fiskal Nabi itu. Kan menteri keuangan yang memikirkan fiskal itu. Bagaimana menggali sumber-sumber pendapatan untuk membiayai negara Madinah. Nabi itu sampai titik sana loh perjuangan ekonominya itu. Kita baru ini saja, kita ngobrol lagi lah sampai saja. Cuma berasa ya kawannya. Gimana sahabat Yamin, cukup jawabannya? Cukup ya? Ini hampir mau mulai jualan air ranting nggak jadi ya? Ya, saya kira cukup kita buka satu pertanyaan saja karena waktu yang terbatas. Yang kedua karena sudah banyak sahabat-sahabat Ansor yang terancam, ya, karena dibongkar semua dengan ajengan ya. Ada sahabat khusus spesialis buat proposal kan, ada yang lain-lain lah. Pokoknya kalau dilanjutin banyak teman-teman yang terancam di sini. Jadi kita tutup saja. Kita lanjut di forum-forum yang formal di luar ini. Sekian, terima kasih ajengan Yaya. Terima kasih ketua dan sahabat-sahabat semua yang hadir. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita ini sangat bermanfaat dan juga memberikan manfaat kepada halayak di luar sana. Itu saja barangkali. Sekali lagi terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.